Kesuksesan adalah hal yang diinginkan oleh banyak orang, tetapi tidak semua orang tahu bagaimana cara memperolehnya. Apa sih rahasia di balik kesuksesan? Seringkali kita terpancing untuk mempercayai bahwa kesuksesan hanya bisa didapatkan melalui bakat dan kerja keras, tetapi apakah itu benar adanya? Selamat datang di channel Si Karyawan Pintar. Kali ini saya mau membahas buku yang berjudul Outlier karya Malcolm Gladwell. Buku ini cocok untuk siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang kesuksesan dan ingin belajar bagaimana mencapainya. Saya merangkumnya menjadi 7 hal penting dalam buku ini. Chapter 1. Mitos Kesuksesan. Ada mitos bahwa seseorang dapat mencapai kesuksesan hanya dengan usaha dan kemampuan individu. Misalnya, ketika Jeb Bush mencalonkan diri sebagai gubernur Florida, ia menyebut kesuksesan dirinya karena kemampuan dan usahanya sewaktu melakukan kampanye. Meskipun kenyataannya tidak demikian, karena ia memiliki keuntungan dari keluarga yang sangat berpengaruh, yaitu 2 presiden Amerika, seorang bankir Wall Street yang kaya, dan seorang senator Amerika Serikat dalam keluarganya. Ketika kita melihat seseorang yang sukses, kita seringkali mengasumsikan bahwa bakat dan kemampuan bawaan memainkan peran besar dalam kesuksesannya. Tetapi faktanya, faktor eksternal juga mempengaruhi kesuksesan seseorang. Prestasi Jeb Bush misalnya, disebabkan oleh latar belakang keluarganya yang menguntungkan. Orang yang sukses karena usahanya sendiri, adalah mitos yang populer, tetapi tidak sepenuhnya benar. Chapter 2. Batas kemampuan dalam mencapai kesuksesan. Terdapat batas tertentu, di mana kemampuan tambahan tidak lagi membantumu mencapai sukses. Walaupun kemampuan bawaan memang penting, tetapi memiliki tinggi 2 meter tidak menjamin kontrak bola basket senilai jutaan dolar, dan memiliki IQ yang tinggi tidak secara otomatis membuat seseorang memenangkan hadiah Nobel. Kualitas seperti tinggi badan pada pemain bola basket, atau kecerdasan kuantitatif pada seorang matematikawan, memang memengaruhi kesuksesan, namun ada batasannya. Beberapa sekolah hukum mempermudah persyaratan masuk untuk minoritas rasial, melalui kebijakan tindakan afirmatif, namun mahasiswa minoritas tetap dapat meraih kesuksesan yang sama, dengan mahasiswa kulit putih di tingkat pasca sarjana. Meskipun kinerja mereka mungkin kurang baik selama kuliah hukum, mahasiswa minoritas dapat memberikan kontribusi yang sama besar dengan mahasiswa mayoritas kulit putih dan memperoleh gaji serta penghargaan yang setara. Seperti tinggi badan pada pemain bola basket, keahlian hukum juga penting sampai batas tertentu. Keterampilan dan sifat terkait juga memainkan peran penting, serta keterampilan penalaran logis adalah dasar untuk menjadi pakar hukum terkemuka. Namun, setelah mencapai batas keterampilan tersebut, faktor lain seperti keterampilan sosial, koneksi, atau kesempatan keberuntungan juga menjadi penting dalam mencapai sukses. Chapter 3. Penguasaan kelas dunia. Meskipun bakat menjadi salah satu kunci kesuksesan, kerja keras juga sama pentingnya, bahkan lebih penting. Bill Gates menghabiskan banyak waktu belajar pemrograman komputer. The Beatles juga menghabiskan banyak waktu di atas panggung. Meskipun mereka sangat berbakat, namun latihan yang ekstensif yang membuat mereka menjadi kelas dunia. Studi menunjukkan bahwa untuk mencapai penguasaan kelas dunia pada apapun, kamu perlu menghabiskan setidaknya 10.000 jam untuk berlatih. Tentu saja, tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu sebanyak itu untuk berlatih sesuatu. Pertama-tama, kamu harus memiliki kesempatan untuk memulai sejak dini, agar bisa berlatih sebanyak mungkin dan mendapatkan keunggulan awal atas kompetisi. Selain itu, kamu atau keluargamu harus memiliki sumber daya untuk mendukungmu, karena sulit menemukan waktu untuk bekerja, atau melakukan pekerjaan rumah, ketika kamu menghabiskan 40 jam seminggu, untuk mencoba menjadi pemain biola terkenal di dunia. Tergantung pada apa yang ingin kamu lakukan, kamu mungkin juga memerlukan akses ke peralatan terbaru yang mahal. Dukungan dari keluarga, teman, pelatih, dan guru juga sangat membantu. Jika kamu beruntung seperti Bill Gates atau The Beatles, maka kamu akan memiliki semua hal ini. Namun, banyak orang tidak memiliki kesempatan untuk mencapai penguasaan kelas dunia di bidang yang mereka pilih. Chapter 4. Usia Relatif. Usia relatif yaitu seberapa tua kamu dibandingkan dengan orang lain dalam suatu kelompok, dan ini ternyata dapat mempengaruhi kesuksesanmu.
Contohnya, dalam Liga Hoki Pemuda Kanada, tanggal batas kelayakan untuk kelompok usia adalah tanggal 1 Januari. Semua anak yang lahir dalam tahun kalender yang sama, bersaing satu sama lain. Ini mungkin terlihat adil, tetapi sebenarnya tidak. Tanggal batas tahunan mempertaruhkan anak-anak yang lahir pada bulan Januari, untuk berkompetisi dengan mereka yang lahir pada akhir Desember. Dengan kata lain, anak yang lahir di bulan Desember, bersaing dengan anak-anak yang sebenarnya 1 tahun lebih tua dari mereka. Sistem ini tidak adil, karena pelatih memuji anak 9 tahun sebagai pemain terbaik, hanya karena mereka lebih kuat. Padahal sebenarnya mereka bukan pemain yang lebih baik. Mereka hanya lebih tua 1 tahun. Ini yang membuat perbedaan besar, karena anak-anak dengan keuntungan usia yang tidak adil ini, mendapatkan dorongan dan kesempatan lebih banyak untuk meningkat pada tahap perkembangan. Ini disebut keuntungan kumulatif, dan ini adalah alasan mengapa pemain hoki profesional Kanada, yang lahir di paruh pertama tahun, lebih banyak daripada di paruh kedua. Chapter 5. Kecerdasan Praktis. Setelah mencapai ambang batas keterampilan, faktor yang lebih penting untuk mencapai kesuksesan adalah kecerdasan praktis, bukan kemampuan alami. Kecerdasan praktis adalah kemampuan untuk mengetahui bagaimana menghadapi situasi sosial untuk mencapai tujuan. Misalnya, dengan tahu siapa yang harus ditanya dan kapan, seseorang dapat berinteraksi dan bernegosiasi dengan tokoh otoritas untuk mendekati tujuan mereka. Menurut Annette Lare, seorang sosiolog, orang tua yang lebih kaya, lebih sering menanamkan rasa berhak pada anak-anak mereka, dibandingkan orang tua kelas rendah. Mereka melakukannya, dengan memberikan lebih banyak perhatian, atau aktivitas yang memperkaya, untuk mempromosikan pertumbuhan intelektual anak-anak mereka. Orang tua yang lebih kaya mengajarkan anak-anak mereka untuk menuntut rasa hormat, dan beradaptasi dengan situasi, agar kebutuhan mereka terpenuhi. Dengan demikian, orang tua yang lebih kaya mengajarkan kecerdasan praktis pada anak-anak mereka. Sebaliknya, orang tua yang lebih miskin, sering membiarkan anak-anak mereka mengikuti pola pertumbuhan alami, karena merasa terintimidasi oleh otoritas. Hal ini berarti anak-anak dari keluarga yang lebih miskin, kurang mungkin diajarkan kecerdasan praktis, yang mengurangi peluang mereka untuk sukses. Chapter 6. Keberuntungan dan Kesempatan. Kesuksesan besar dalam hidup bisa datang dari sumber yang tak terduga. Beberapa miliarder perangkat lunak terkenal seperti Bill Gates, Steve Jobs, dan Bill Joy adalah contohnya. Mereka semua punya bakat luar biasa dalam penalaran logis, ambisi, kecerdasan praktis, dan kesempatan untuk mempraktekkan keterampilan mereka. Kesuksesan mereka bukan hanya hasil keberuntungan, melainkan juga kesempatan yang tepat untuk berlatih pemrograman selama 10.000 jam, di waktu yang tepat dalam sejarah. Untuk memanfaatkan perkembangan industri perangkat lunak yang cepat, mereka harus lahir pada saat yang tepat, yaitu tidak terlalu awal sehingga masih memiliki akses ke model komputer baru, yang memudahkan menyelesaikan masalah pemrograman, tetapi juga tidak terlalu akhir sehingga ide mereka sudah dipikirkan oleh orang lain. Selain itu, mereka harus memulai perusahaan pada usia yang tepat, karena jika terlalu tua, mungkin mereka akan lebih memilih untuk menetap, daripada mengambil risiko besar untuk sukses. Namun, banyak yang mengatakan bahwa faktor keberuntungan juga memainkan peran penting. Chapter 7. Asal-usul dan Budaya. Ketika membicarakan matematika, orang Asia terutama China, sering dianggap memiliki kelebihan dibandingkan orang Eropa. Beberapa orang berpendapat bahwa hal tersebut menunjukkan anak-anak Asia memiliki bakat di bidang matematika sejak lahir. Namun, apakah kamu percaya bahwa kemampuan tersebut berhubungan dengan budaya bercocok tanam di China? Padi telah ditanam di China selama ribuan tahun. Bagi penduduk China, beras adalah barang berharga, yang menjadi sarana penentuan nilai kekayaan dan status sosial. Sejarah menunjukkan bahwa pertanian di Eropa lebih banyak menggunakan alat mekanik dalam setiap prosesnya, dan menggantikan tenaga manusia dengan tenaga mesin. Orientasi pertanian di Eropa adalah mekanik, karena hal ini dianggap akan memberikan lebih banyak kemudahan. Sedangkan di Asia, pertanian lebih berorientasi pada keahlian. Seseorang dituntut untuk bekerja dan belajar lebih keras, agar dapat mendapatkan hasil yang lebih besar. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa orang Asia lebih keras dalam bekerja.
Hal ini tercermin dari peribahasa kaum petani di China, yaitu, tidak ada seorang pun yang bangun sebelum subuh selama 360 hari dalam satu tahun, yang tidak mampu membuat keluarganya menjadi kaya. Budaya bangun pagi dan kerja keras semacam ini, bukanlah hal yang lazim ditemukan di negara-negara Eropa, dengan iklim yang lebih dingin. Sikap gigih yang terbentuk dari budaya bertani inilah, yang diwariskan dari generasi ke generasi di China. Dan kegigihan menjadi kunci penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk matematika. Apa hubungannya dengan matematika? Seperti tanaman padi yang sulit dikelola, matematika juga sulit. Penelitian menunjukkan bahwa siswa di negara Eropa, menyerah pada masalah matematika lebih cepat dibanding siswa di negara Asia. Orang Asia biasanya pandai dalam matematika, karena mereka mewarisi sikap kerja dari nenek moyang mereka, yang bekerja di sawah padi. Kecenderungan ini masih ada, bahkan setelah beberapa generasi meninggalkan sawah padi. Kesimpulan: kesuksesan dipengaruhi oleh faktor internal seperti bakat dan kerja keras, serta faktor eksternal seperti lingkungan, kesempatan, dan keberuntungan. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang kalian dapat dari video ini. Selain itu, komentar juga permasalah apa lagi yang ingin kamu bahas di channel ini. Jika kamu merasa video ini berguna, jangan lupa untuk like dan subscribe channel Si Karyawan Pintar.